guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia ya. Kembali lagi bersama saya, Vanessa Herman, dan hari ini seperti biasa ya, saya nggak sendirian dan ini ada rekan saya yang bernama Rian Winipta ya. Hai Winip, apa kabar Winip? Ya, baik, sehat-sehat. Yap, dan semoga teman-teman juga ini dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingat nih ya, ini bukan pertama kalinya nih ya Winip main ke podcast Betul. kita nih ya. Kedua kali ya. Jadi kalau teman-teman ingat nih di podcast yang lalu ini Winip menjelaskan mengenai gimana sih cara kita melihat valuasi dari Gotoh gitu ya, kemudian dari saham-saham yang relate dengan teknologi. Nah memang Winip ini analis yang luar biasa ya teman-teman. Jadi bukan cuma cover teknologi aja nih ya, tapi cover apa lagi nih Nip yang hari ini mau kita bahas? Hari ini kita bahas tentang metals ya. Metals. Yep. Oke, jadi emang agak beda nih ya, satu teknologi, satu metals gitu. Betul, ya. Tapi dua-dua di cover sama Winip nih. Betul. Aplaus dulu ya. Oke. Nah guys, pastinya menarik banget ya kita ngomongin mengenai metals. Karena kalau kita lihat nih Nip ya, memang dari segi harga-harga komoditas kayak misalkan coal, kemudian oil gitu ya, dan sebagainya ini kan mulai agak koreksi nih kalau kita lihat gitu ya. Cuma yang menarik memang adalah dari segi harga nikel nih. Jadi harga nikel cenderung relatif stabil kalau kita lihat gitu ya. Tapi balik lagi mungkin belum banyak nih investor-investor retail di luar sana gitu yang engeh gitu ya bahwa ternyata tuh nikel ada banyak jenisnya nih. Nah mungkin boleh dijelasin kan nih Nip, kira-kira apa aja sih jenis-jenis nikel, bedanya tuh apa gitu? Ya, wah ini sebenarnya kalau ngejelasin dari awal banyak sekali ya. Bahkan tipe biji nikel atau nikel ore pun ada dua tipe yang ada di Indonesia ya. Tapi secara garis besar sih memang ada beberapa produk nikel yang telah melalui proses refinery. Yang pertama itu nickel pig iron. Lalu ada juga ferronikel, ada juga nickel matte. Dan nanti kedepannya ya ini sedang dibangun oleh Vale Indonesia maupun Merdeka Copper dan juga dari Aneka Tambang. Nanti juga ada namanya MHP atau Mixed Hydroxide Precipitate. Nah ini jadi salah satu produk nikel juga yang nantinya akan ada di beberapa perusahaan ini gitu. Oke, jadi ada banyak banget jenis nikelnya gitu ya. Betul. Dan mungkin kalau misalkan kita sederhanain nih, mungkin yang banyak digunakan di Indonesia ini lebih ke arah yang nikel NPI dan ferronikel gitu ya, yang mungkin masih banyak ya. Betul. Sedangkan untuk nikel mate ini mungkin lebih agak sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin nih lebih tadi ada MHP, nanti bisa diubah jadi nikel oxide, nanti bisa diubah untuk ujung-ujungnya sih bahan baku baterai EV kan ya kalau kita ngomongin tentang itu ya. Dan pastinya juga teman-teman aware banget kenapa? Karena emang sekarang nih mulai gencar gitu ya. Diberitakan mengenai perpindahan dari mungkin mobil biasa nih jadi electric vehicle gitu ya. Dan kalau kita bilang insentif udah mulai digaungkan nih Nip ya. Jadi kayak misalkan mungkin yang beli kendaraan roda 2 ini bisa dapat diskon katakanlah 7 juta gitu ya. Kemudian four wheels atau kendaraan roda 4, nah ini mungkin juga akan dikurangi gitu ya insentif dari PPN-nya. Nah ini Winip ngelihatnya gimana nih kira-kira apakah nikel berarti berpotensi untuk naik lebih jauh nih dari segi makin meningkatnya demand dari electric vehicle? Ya, memang sih sebenarnya kalau ngelihat dari sisi Indonesia ya, Indonesia sendiri itu mungkin salah satu pasar otomotif yang cukup besar di dunia. Dan memang pemerintah tuh sengaja juga untuk memberikan insentif-insentif ini untuk mempercepat atau mengakselerasi perpindahan dari yang kita bilang itu internal combustion engine atau ICE itu menjadi electric vehicle. Jadi yang dulunya pakai fossil fuel sekarang bisa pakai mobil elektrik gitu. Dan baik ini tentunya akan sangat baik buat environment kita juga. Memang sih kalau dari sisi Indonesia ini sebenarnya masih agak sedikit ketinggalan ya kita bisa bilang untuk penetrasi electric vehicle-nya dibandingkan negara-negara lain seperti di China maupun seperti di Eropa ataupun di US yang electric vehicle itu udah lebih common atau lebih umum. Sedangkan di kita ini mungkin baru permulaan lah kita bisa bilang. Tapi memang dari pemerintah mereka juga pengen gimana caranya kita ini kan sudah banyak sekali ya investasi maksudnya dari China untuk invest di nikel gitu ya. Dan kita maunya pemerintah nggak mau stop sampai situ juga. Kita mau
nggak cuma di nikel, sampai nanti mudah-mudahan bisa sampai baterai, mudah-mudahan lagi bisa sampai di mobilnya. Nah sebenarnya insentif inilah yang kenapa pemerintah itu sangat agresif ingin memberikan ke kita, karena itu juga untuk menaikkan demand yang ada di dalam negeri. Jadi banyak nanti automaker seperti mungkin kita bisa bilang Ford atau Volkswagen, itu mungkin bisa datang ke Indonesia, maupun mungkin Tesla ya, tapi jujur kita nggak tahu juga apakah bisa atau tidak gitu. Untuk datang investasi di kita, dan ini tentunya akan meningkatkan lagi demand untuk nikel. Oke, jadi itu ya penjelasannya teman-teman, yang menarik banget nih. Dan ngomong-ngomong tadi sudah ngomongin tentang electric vehicle ya, Nip ya. Jadi emang mungkin kan Indonesia ini punya ambisi nih untuk jadi electric vehicle manufacturing hub gitu ya. Tapi mungkin dari tadi penjelasan di awal, memang kan nikel ini ada dua nih. Ibaratnya kalau dibagi secara garis besar mungkin ada dua kelas gitu ya. Ada nikel kelas 1, ada nikel kelas 2 ya. Nah ini kira-kira mungkin bisa di-share nih ke teman-teman. Kira-kira yang bisa naik potensinya tuh lebih tinggi, ini jenis nikel yang mana sih? Apakah nikel yang kelas 1 tadi, apa nikel yang kelas 2 nih, Nip? Ya, memang kalau yang nikel kelas 1 ini sudah naik. Jawabannya mungkin lebih ke sana ya. Jadi bukan berarti tidak naik, tapi sudah naik cukup drastis. Mungkin dalam 12 bulan terakhir gitu. Kita lihat LME nikel ini juga salah satu tolak ukur ya untuk baterai yang kelas 1. Ini sudah naik mungkin sebelumnya, kalau teman-teman ingat sebelum Covid itu harga LME nikel mungkin cuma 17.000, 18.000, sekarang kita lihatnya 25.000, 26.000, dan kemarin sempat di angka 30.000 juga di tahun ini. Jadi memang kenaikannya itu sudah hampir 2 kali, belum sampai, cuman sudah hampir 2 kali. Sedangkan kalau untuk nikel yang kelas 2, yang ini yang kegunaannya untuk memakai stainless steel. Jadi stainless steel ini yang rata-rata kita bisa pakai, mungkin paling gampang aplikasinya itu sendok gitu, atau garpu ya, salah satu yang paling gampang ya. Ini harganya sangat bertolak belakang gitu dengan kelas 1. Jadi sekarang kita melihat diskonnya tuh besar sekali antara kelas 2 dan kelas 1. Jadi kita ngelihatnya sih untuk kedepannya kelas 2 ini akan lebih ada potensi upside yang akan lebih banyak gitu. Terutama juga ada beberapa alasan yang kita lihat, termasuk salah satunya itu pemerintah ini kemungkinan akan mengadakan moratorium ya untuk pabrik NPI maupun ferronikel yang akan ada di Indonesia ke depannya. Jadi mungkin dari sisi tax holiday sudah tidak diberikan, ataupun dari sisi izinnya nanti mungkin tidak akan diberikan juga. Jadi secara supply pun akan lebih terjaga. Dan mulai banyak yang nikel kelas 2 ini mulai dikonversi menjadi kelas 1. Karena premium yang sangat besar tadi gitu. Dan hal-hal inilah yang menyebabkan kenapa kita akan sedikit lebih bullish ya untuk ya nikel yang kelas 2 ini. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang bingung, tadi kita juga belum jelasin ya nikel kelas 1 ini betul. apa, nikel kelas 2 apa ya. Jadi mungkin nikel kelas 1 ini lebih masuk ke yang arah nikel mate, atau ini yang dipunyai oleh Inco gitu ya teman-teman. Sedangkan bisa dibilang gitu. Yang kelas 2 ini mungkin lebih relate ke arah yang NPI gitu ya, yang bisa digunakan tadi nih untuk stainless steel dan sebagainya ya. Nah Nip, tadi kita ngomongin NPI mungkin potensinya ke depan akan lebih positif gitu ya, lebih naiknya cenderung lebih tinggi lah dibandingkan dengan yang nikel mate yang relate dengan harga LME tadi ya. Kira-kira saham apa aja kalau gitu nih yang bisa dilihat oleh teman-teman investor nih yang terkait dengan si NPI tadi? Kita melihat ada 2 saham yang sebenarnya ada 3, satu lagi Merdeka. Cuman kalau yang kita punya rekomendasi add atau buy itu hanya Harum dan juga Antam. Karena kita lihat Harum ini, mereka dulunya merupakan pemain batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Sekarang udah mulai investasi juga di nikel, mulai diversifikasi, mulai komit juga untuk tidak lagi investasi di bidang batu bara. Jadi benar-benar nanti kedepannya akan menjadi full nickel player. Dan kalau Antam pun karena mereka punya produksi ferronikel, ini juga salah satu yang akan benefit dari kenaikan dari harga kelas 2. Jadi kalau kita lihat mungkin 2 itu yang akan paling benefit dari kenaikan ini. Oke, jadi itu dia ya teman-teman ya, spellnya bisa dilihat antara Harum dan juga tadi ada Antam ya. Nah Nip, terakhir nih Nip, mungkin banyak investor juga yang bertanya-tanya mengenai ESG-nya nih. Karena kalau kita lihat dari segi emisi karbon gitu ya, jadi emisi karbon untuk NPI ini kan emang cenderung lebih tinggi nih dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah ini menurut kamu gimana nih kira-kira cara dari company-company itu untuk bisa mengelola dalam hal ESG-nya nih Nip?
Banyak cara. Kita lihat beberapa company itu udah mulai coba untuk membeli green certificate dari PLN. Tentunya ini tidak semua smelter itu memakai PLN memang. Cuman untuk beberapa yang memakai, mereka mencoba beli green certificate gitu. Jadi source atau sumber listriknya ini bisa dibilang tidak dari yang notabene yang mengotori lingkungan gitu. Lalu ada juga seperti Vale Indonesia yang kita lihat ini jauh lebih mungkin satu kaki lebih maju ya dibanding yang lainnya. Itu adalah mereka akan membangun pabrik di Bahodopi, itu ferronickel. Itu mereka full memakai liquefied natural gas. Jadi full memakai gas yang secara emisi itu mungkin kita bisa bilang 30-40% jauh lebih rendah dibandingkan pabrik NPA ataupun ferronickel pada umumnya. Jadi kita lihat kalau memang dari segi ESG, kita harus akui memang Vale ini yang salah satu yang paling cukup maju dan paling berani lah kita bisa bilang ya. Meskipun mungkin dari sisi biayanya akan lebih mahal, tapi itu juga kenapa alasannya Ford itu tertarik gitu untuk partner dengan Vale. Karena mereka sudah ada dedikasi dari sisi ESG. Dan asing ini emang concern banget gitu ya sama ESG ini ya. Betul. Thank you banget nih untuk waktunya. Jangan kapok-kapok main lagi ke podcast kita. Thank you. Kali ada coverage-nya nambah, ntar kita undang lagi. Siap. Dan gimana guys, serukan perbincangan kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk ikutin terus kita ya di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya ya. Karena kalau kalian gak mulai investasi dari sekarang, mau mulai kapan? See you. Thank you, Nip. See you.